Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Selamat berjumpa kembali untuk kesekian kalinya. Terima kasih banyak di channel meskipun kurang cadas tapi tidak kurang cerdas. Ya, ini ada yang komentar tadi. AA bikin kontennya udah kayak sholat fardu katanya, sehari 5 kali. Itu saya jawab, mau ditambah rawatib sekalian nggak tuh? Aduh, ini kemarin kebetulan ya 5 kali karena memang lagi seru-serunya. Sebetulnya sih 4 kali itu target saya ya, sehari 4 kali itu targetnya. Jam tayangnya itu saya usahakan jam setengah 7, setengah 11, kemudian jam 3 sore, kemudian jam setengah 7 maghrib ya. Itu yang saya usahakan, yang saya upayakan. Kadang-kadang agak molor karena memang bikin konten 4 kali satu hari itu sangat menguras energi ya. Belum lagi konten ngajinya tuh. Saya juga ada jadwal pengajian hampir setiap malam juga. Jadi alhamdulillah waktunya produktif. Itu yang mau saya bicarakan terdahulu ya. Kenapa? Nah, kalau ada yang menjawab, kalau ada yang bertanya kenapanya, saya juga terinspirasi dari para termul. Para termul itu ada yang bikin kontennya sampai 6 sampai 7 kali sehari itu. Ya, dalam pengertian mereka itu betapa masif memenuhi media sosial kita. Nah, jadi ya udahlah kita upayakan, dan alhamdulillah kan sampai bisa terdengar oleh misalkan dalam hal ini Mas Roy Suryo ya. Kemudian waktu saya berbicara tentang habaib juga itu sampai terdengar juga. Alhamdulillah. Baik, pada kali ini yang akan kita bahas adalah Pak Hasan Nasbi namanya. Orang ini dulu kan pernah nggak kerja lah demikian ya, nggak kerja di pemerintahan. Kemudian beberapa waktu yang lalu ramai lagi nih belain Jokowi ya, belain Prabowo. Masuk lagi pemerintahan. Enak banget begitu ya. Mau masuk pemerintahan tuh sekarang nggak harus punya track record yang bagus, tidak harus profesional. Asal belain pemerintah aja, langsung. Ya, Pak Prabowo masih ada lowongan nggak? Amit-amit. Nah, amit-amit. Jangan sampai Ya, mudah-mudahan doakan kepada penonton semua, jangan sampai saya tergoda oleh politik praktis. Amin, mudah-mudahan jangan. Nah, ini sih permasalahannya kan judulnya begini, ini dari TV One ya. Adu argumen dengan Hasan Nasbi. Fatimah. Nah, Fatimah ini mahasiswi ya. Negara jangan adu belas kasih. Ini ramai sekali ya, yang menonton banyak, malah katanya sih di Instagram viral. Tapi yang viral itu adalah komentar terhadap Fatimahnya ini sendiri. Ya ada cyberbullying lah ya, nggak bagus itu, nggak bagus. Itu siapa lagi kalau bukan termul ya. Makanya pada marah, malah sampai minta maaf katanya. Ketahuan siapa yang bully-nya itu, malah minta maaf bawa-bawa status miskin yang membuli Fatimah ini. Itu yang terjadi. Dan sulit ya memang untuk seorang perempuan itu, saya katakanlah di lingkungan apalagi yang selalu terbawa oleh pikiran bahwa yang namanya laki-laki itu qawwamuna 'alan nisa begitu ya. Laki-laki itu adalah pelindung bagi perempuan-perempuan, kemudian laki-laki itu derajatnya lebih tinggi daripada perempuan. Padahal itu salah memahami ayat ya. Jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu bukan seluruh laki-laki, tapi jenis laki-laki pada umumnya, tidak seluruhnya. Itu perkataan para ulama. Lah kalau misalkan seluruh laki-laki itu melebihi perempuan, gak bakalan ada Siti Aisyah ya. Harus diingat Siti Aisyah itu salah satu faqihah itu ya, faqihnya perempuan yang sangat dijunjung tinggi. Siti Aisyah perempuan. Imam Syafi'i memiliki beberapa guru perempuan. Jadi tidak boleh berstigma seperti itu bahwa laki-laki itu melulu begitu lebih daripada perempuan, tidak. Nah, dan itu akan kita buktikan pada kali ini karena katanya sih Hasan Nasbi ini diulti sama Fatimah ini. Apakah betul akan demikian? Ini akan kita simak ya. Om-om diulti sama nona-nona. Baik. Dan kalau ada yang bertanya,
Dan ini sering banyak bertanya, bikin konten kok bajunya rapih banget begitu, habis balik dari mana? Saya katakan begini, saya itu menghargai penonton. Jadi mudah-mudahan tatkala penonton melihat channel saya itu setidaknya matanya bersih ya. Saya nggak mau kayak termul-termul itu. Tatkala lihat lihat apa namanya? Lihat layar itu langsung buram matanya, nggak mau saya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi salah satu upaya juga ya dalam menghargai penonton dan menghargai konten. Baik, kita saksikan ini tanpa lama-lama ya. Mari kita simak. Saya langsung ke Mbak Fatima, apakah murni aspirasi yang disampaikan mahasiswa ini konsisten, tidak ditunggangi sama sekali? Tuntutannya apakah tetap sama, Mbak Fatima? Ya, terima kasih Bang Andro sebelumnya pertanyaannya. Sebelumnya di sini tentu kalau ada yang mengatakan ditunggangi atau tidak, sebelumnya sempat ada semacam analisis media sosial gitu ya, yang sempat beredar juga di salah satu televisi nasional juga yang sudah melakukan analisis gitu, bahwa ternyata sesungguhnya yang cukup anomali adalah pendapat-pendapat yang merasa bahwa aksi mahasiswa itu tidak organik gitu. Jadi ternyata mayoritas dari sentimen sosial media itu memang merasa bahwa tuntutan mahasiswa itu sesuai dengan rakyat. Meskipun sebetulnya kita punya akar sendiri dari tuntutan kita. Mungkin kita tidak sepenuhnya dari apa yang rakyat rasakan saja gitu ya. Tapi kita sebagai satu generasi muda kita punya concern tersendiri. Yaitu pertama kita merasa bahwa saat ini kita dihadapkan oleh masalah dari dua arah yang berbeda, yaitu dari masa lalu dan masa depan gitu. Dari masa lalu apa masalahnya? Korupsi, kemiskinan, pendidikan, kesehatan yang dari masa lalu ini tidak selesai-selesai gitu. Dan dari arah masa depan kita juga punya permasalahan, yaitu kita dituntut untuk bisa bersaing secara global dengan teknologi, AI, kemudian bagaimana orang-orang tuh bisa bekerja dengan satu pekerjaan yang maju gitu, mengikuti dengan perkembangan global. Nah sehingga dari dua arah masalah ini kita menyimpulkan bahwa masalah masa lalu itu akan terus menghantui kita, generasi masa kini untuk menghadapi masa depan. Sehingga menjadi tugas bapak-bapak yang ada di pemerintahan hari ini untuk menyelesaikan permasalahan masa lalu ini terlebih dahulu. Yang ada di depan mata, Fatima, yang ada. Bentar ya, Mbak Fatimah ya harus diingat kalau bapak-bapak yang ada di pemerintahan bukan mikirin masa depan, apalagi masa lalu. Yang dipikirinnya itu piringnya masing-masing. Itu ya straight saja to the point itu. Bakal langsung kena ke hati itu. Lihat luka tapi tanpa darah. Ada di depan mata saat ini, yang dihadapi oleh halayak. Menurut Anda masalah apa yang dihadapi di depan mata saat ini? Menurut saya yang paling terlihat di depan mata masalah masa lalu yang masih ada adalah korupsi. Seperti yang kita bisa lihat bahwa MBG bahkan kepala-kepalanya dicopot karena permasalahan korupsi. Negara kita ini saya rasa semua orang setuju ya bahwa kita tidak akan pernah maju kalau seandainya permasalahan korupsi ini masih ada terus gitu, Bang Andro. Ya. Tapi aparat penegak hukum sudah bertindak, 3 kepala sekaligus dicopot. Menurut Anda itu sudah merupakan bagian akomodasi penegakan hukum yang adil dan merata? Ya menurut saya itu sesuatu hal yang normal dan harus dilakukan, tapi itu bukan sesuatu kebaruan gitu. Menangkap seseorang yang ternyata diduga melakukan korupsi itu suatu kewajiban, dan saya ingin mengingatkan bahwa penangkapan atas kasus korupsi itu bukan prestasi. Prestasi itu ketika sudah tidak ada lagi korupsi, terutama pada proyek yang paling dibanggakan oleh presiden gitu. Ini proyek yang paling diperhatikan presiden tapi korupsinya sebegitu besar. Ini kan kegagalan sebetulnya, meskipun di akhirnya ditangkap itu sebuah kewajiban menurut kami. Tapi sesungguhnya Fatima sebagai mahasiswa, kami yakin teman-teman mahasiswa masih idealis. Menurut Anda gagasan aspirasi ini ditampung tidak oleh pemerintah? Ditampung, ditindaklanjuti kalau versi Fatima sejauh ini? Versi kami masih sangat minim ya Mas Andro, karena respon-respon terbaru pemerintah setelah kita aksi pun menunjukkan sikap-sikap yang near empati. Padahal ironisnya tuntutan kita yang kelima adalah sebetulnya untuk pemerintah lebih empati dan mengakui ketika ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Tapi kan so far yang terlihat adalah kita tidak akan pernah menghentikan MBG. Ini pemerintah sudah hemat kok. Terus terkait kenaikan BBM ada juga yang berpendapat bahwa salah sendiri orang-orang yang tadinya memilih untuk menggunakan kendaraan yang cc-nya tinggi sehingga pakai Pertamax. Jangan komplain dong kalau harganya naik dan sebagainya. Ini menurut kita satu respon-respon yang sangat tidak elok, jauh dari menampung aspirasi justru. Bang Hasan Hasbi, respon pemerintah kita langsung dengarkan. Baik, sebentar ya. Ini saya bangga terhadap adik Fatimah ini. Jangan komplain katanya. Ini yang saya maksud ya, pertanyaan langsung jawaban, pertanyaan langsung jawaban. Kok anak muda, perempuan lagi, bisa memiliki kultur seperti ini, memiliki cara seperti ini di dalam berbicara, lah kok bapak-bapak nggak bisa?
Apalagi para termul itu. Pertanyaan kemana, jawaban kemana. Coba lihat kita satu-satu sebentar saja ya sebelum ke Pak Hasbi ini. Ini dikatakan di sini. Apakah tidak ditunggangi dan apakah yang dilakukan oleh mahasiswa itu konsisten atau tidak begitu. Dijawab ada analisa, memang sesuai dengan keinginan masyarakat. Dijawab demikian. Langsung straight to the point. Pertanyaan apa, jawaban apa. Kemudian apa tuntutannya begitu ya. Ini concern terhadap masalah masa lalu dan masa depan. Masa lalu apa? Masa lalu ini ekonomi dan lain-lain. Ekonomi, kesenjangan sosial, kemudian korupsi dan lain-lain. Itu masa lalu dari dulu terus ada. Kemudian masa depannya apa? Ini tantangan pekerjaan ke depan dan lain-lain. Jadi masa lalu nggak selesai, masa depan nggak jelas. Kemudian ditanya, apa yang ada di depan mata? Masa lalu jelas korupsi begitu. Kemudian ditanya lagi, lah kan kalau korupsi kemarin sudah ditangkap dari yang korupsi MBG bagaimana? Dijawab langsung, itu kan bukan prestasi dan ini betul. Penangkapan penangkapan penjahat atau penangkapan koruptor itu bukan prestasi. Kenapa? Karena prestasi itu dia sesuatu yang above. Dia ada di atas, above the bar. Dia ada di atas ekspektasi. Ekspektasinya 8, dia mengerjakannya 10. Itu prestasi. Makanya para wali-wali itu ya yang di agama kita itu bukan cuman orang yang mengerjakan sholat wajib, tapi lebih daripada itu. Bukan hanya orang yang ma'rifatullah begitu ilmu yakin, tapi lebih daripada itu. Itulah prestasi, itulah yang membedakan adanya prestasi atau tidak. Kalau menangkap penjahat mah justru itu sudah kewajibannya. Yang menjadi permasalahan kenapa banyak penjahat. Itu tidak dibahas sama sekali oleh pemerintah itu. Dan tidak berusaha untuk dihilangkan juga. Kayaknya para penjahat itu malah berusaha untuk diakomodir. Kemudian ini ya itu bagus sekali. Ditampung atau tidak? Mengatakan ya minimal memang ditampung tuh. Tidak menghilangkan peran pemerintah. Memang ditampung tapi sangat minimal sekali. Dan yang paling jelas dari pemerintah itu ini tidak ada empati. Dan ini memang problem pemerintah sekarang ya. Waktu naik BBM malah bilang begini katanya tadi tuh, jangan komplain pakai mobil CC besar kok. Ini on point ya, saya suka. Coba nih om ya Hasan Nasbi, bisa nggak selugas itu di dalam menjawab pertanyaan? Penasaran saya, kayaknya ini di ulti bener nih. Kita simak ya. Baik, terima kasih. Saya juga merasa terhormat hadir di forum seperti ini, dan tentu dialog itu sesuatu yang sangat penting. Dan kalau dibilang misalnya pemerintah tidak peduli dengan suara masyarakat, di forum ini pemerintah hadir. Mungkin harusnya menteri yang hadir atau kepala Bakom, tapi beliau sedang berduka cita karena orang tuanya meninggal malam ini. Jadi saya menggantikan beliau. Tapi tetap saja ini kan perwakilan pemerintah dan hadir di ruangan ini. Nah, kalau kita buzzer berarti sejak awal berdirinya Republik ini, setiap pemerintahan ada demonstrasi mahasiswa. Zaman Bung Karno ada demonstrasi mahasiswa, zaman Pak Harto ada, zaman B.J. Habibie ada, zaman Gus Dur ada, zaman Bu Mega ada, zaman Pak SBY ada, zaman Pak Jokowi ada, zaman Pak Prabowo juga ada. Jadi demonstrasi mahasiswa itu kayak sudah, ya mungkin kita bisa tebak nanti siapapun presiden berikutnya juga akan ada demonstrasi mahasiswa. Nah, kalau kita mungkin ada pikiran yang kurang baik terhadap pemerintah, misalnya masalah tentang korupsi dan kemiskinan misalnya. Korupsi harus kita akui masih jadi PR besar. Makanya ketika awal dilantik dalam 1-2 kali rapat kabinet pertama, Presiden mencanangkan 4 perang. Perang pertama itu perang terhadap korupsi. Perang kedua itu perang terhadap judi online. Perang ketiga terhadap penyelundupan dan perang keempat terhadap narkoba. Dan dalam setiap pidato Presiden di rapat kabinet, baik itu tertutup maupun terbuka, rapat paripurna maupun rapat terbatas, Presiden berulang-ulang ngomong, jangan main-main, kamu mengerjakan ini jangan main-main. Saya sebelum dilantik pesan Presiden cuma itu, terima kasih Anda sudah mau dilantik kembali, tapi jangan pernah main-main sama uang negara. Ini pesan yang bentar, itu yang saya maksud ya, setelah bela-bela pemerintah dilantik kembali itu berulang-ulang disampaikan oleh Presiden, dan itu beliau serius soal itu. Tapi harus kita akui bahwa memang masih ada orang yang tergoda, ya
selalu ada aja orang yang tergoda untuk kemudian menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepada yang bersangkutan. Tapi setelah melihat bukti-bukti yang ada, kalau pemerintah kan nggak bisa bekerja berdasarkan rumor, berdasarkan gosip, tapi setelah melihat bukti-bukti yang ada, jalankan tanpa pandang bulu. Mungkin baru kali ini ada satu institusi yang tiga-tiganya, pemimpinnya ada 3 tuh. Okay. Ada 4 pemimpinnya, tapi 3 diambil untuk diberhentikan kemudian diusut. Nah, kalau masalah kemiskinan, memang ini yang... Sebentar ya, sebelum ke kemiskinan nih. Aduh, ini Pak Hasan Hasbi, Hasbi. Ya, dimulai dulu tadi, terhormat, kemudian dialog itu penting, ya oke. Tadi kan ada notion nih dari Mbak Fatimah ini, bahwa pemerintah itu minimal kehadirannya. Langsung dijawab, pemerintah hadir setidaknya ada perwakilan begitu. Jadi begini, ini lucunya Hasan Hasbi itu. Kalau ya yang dimaksud oleh pemerintah dengan katakanlah merespon demonstrasi para mahasiswa itu adalah dengan cara ngobrol, atau nggak usah jadi pemerintah kalau begitu mah. Ya, pemerintah itu meresponsnya bukan dengan ngobrol, dengan kinerja. Kalau mau ngobrol mah bukan sama pemerintah tuh. Ya cangkruan aja kita di warung kopi ya, nongkrong di warung kopi sama teman kita nih yang kontra. Udah aja ngobrol, mau ngobrol apa mau perubahan. Cara merespons itu bukan dengan ngobrol kalau pemerintah mah, dengan kerja, dengan kinerja. Cuman ya dalam segi demokrasi bagus, tapi ya bukan perwakilan atau yang hadir. Ya dalam pengertian ini siapa nih yang stakeholdernya nih, kalau kementerian apa, itulah yang hadir, baru itu pemerintah. Kalau dengan perwakilan karena ada urusan keluarganya, itu urusan keluarga dia lah. Kok udah jadi menteri masih mau ngurusin urusan keluarga, ya itu mah perwakilan, buzzer pada akhirnya. Ini yang disebut nih buzzer pemerintah. Kemudian dikatakan setiap zaman ada demo mahasiswa, akan selalu ada demo mahasiswa. Apa maksudnya ngomong kayak gini? Dari dulu ya esek-esek juga ada. Itu bisnis paling tua tuh. Ya dari zamannya Firaun, esek-esek tuh udah ada. Terus ada orang nih ya demonstrasi tentang lokalisasi atau apapun itu. Terus dikatakan ya yang namanya esek-esek itu kan, tahu kan esek-esek ya. Esek-esek itu dari dulu kan ada, dari zaman Firaun. Ke depan juga bakal terus ada. So what? Bukan di situ permasalahannya. Demonstrasi itu yang diomongin jangan demonya, tapi substansi yang dibawakan dari demonstrasi itu. Kemudian ini ya korupsi masih jadi PR besar karena ini kan masa lalu ya. Kemudian ada 4 nih yang mau diperhatikan oleh Presiden Prabowo. Saya agak kecewa. Korupsi, judol, selundup, narkoba. Boti nggak ada. Coba ada ditambah di sini ya, pemberantasan itu. Jadi berantas satu lagi apa? Boti begitu. Di boti di sini nih. Woi, berantas itu. Itu mah bercanda ya. Coba deh kalau misalkan ini korupsi pemberantasan, saya harus mengakui bahwa kinerjanya ada. Tapi sekali lagi itu bukan prestasi. Judol, alah, di kolom komentar saya itu masih banyak yang judol saya harus hapusin hampir tiap hari itu. Ya, yang komen judul itu harus saya hapus. Loh, kok ini masih ada. Kemarin Pak Amin Rais ngomong tentang boti, itu langsung dihapus sama Komdiji. Gimana ini judul ini mah nggak kelihatan kerjanya, ini mah apa judul mah bentar malah kehapus. Nih judul mah nggak kelihatan. Kemudian apa penyelundupan? Nggak tahu saya. Ini saya tidak memperhatikan. Narkoba saya nggak tahu. Ini narkoba itu susah. Kenapa? Karena kalau ada penangkapannya berarti gagal kan dalam menyetop masuknya narkoba. Kalau nggak ada, kita juga nggak tahu. Ini nggak ada tuh apa gara-gara memang tidak ada kasus narkobanya atau memang dibiarkan. Ini apa tolak ukurnya pada akhirnya nanti narkoba ini ya? Saya nggak tahu. Kemudian ini nih sangat permisif sekali. Kalau korupsi masih ada yang tergoda setelah ada bukti baru tidak ada kompromi baru ditindak. On ya. Ini menunjukkan rekrutmennya nggak bagus. Ya tuh
Kalau misalkan orang udah masuk kemudian korupsi, berarti rekrutmennya nggak bagus. Nggak cuman begini, ini korupsi mau kita hilangkan, tetapi kalau orang sudah masuk tergoda mau gimana lagi? Oon, itu rekrutmennya. Ya gimana enggak, lo kita tahu yang diakomodir sama pemerintah itu siapa aja kok. The moment tatkala orang tersebut dilantik, kita udah punya sangkaan buruk itu. Bukan suuzon, melihat track record ke belakang. Lah orang yang punya track record bersih nggak dipakai. Kalaupun dipakai tidak disimpan di dalam pos-pos yang strategis. Ya, gimana Hasan Nasbi nih kena ulti. Aduh, Oon. Menjadi concern betul-betul dari pemerintah saat ini. Kita sebut aja ya, walaupun kita bisa berdebat implementasinya. MBG sendiri juga paling besar pasti menyasar kepada masyarakat yang tidak mampu. Jadi keluarga-keluarga yang awalnya harus menyediakan makan 3 kali sehari buat anaknya, sekarang dia menyediakan 2 kali sehari. Ada ekosistem ekonomi yang muncul di tingkat desa. Ada supplier telur, supplier sayur, supplier tahu, tempe, dan lain-lain. Ini kan ekosistem ekonomi yang muncul di tingkat bawah. Sekolah rakyat. Sekolah rakyat itu didirikan untuk anak-anak yang dikasih pendidikan gratis pun mereka nggak mampu. Coba dikasih gratis aja mereka nggak mampu. Itulah sekolah rakyat. Kan pendidikan gratis ini. SD, SMP itu kan pendidikan sudah gratis. Tapi orang-orang yang di level paling bawah dikasih gratis pun mereka nggak mampu. Kenapa? Nggak ada uang buat beli sendal, sepatu, nggak ada uang buat ongkos, nggak ada uang buat jajan. Oon, makanya benerin struktur ekonominya, bukan dikasih, struktur ekonominya benerin. Kalau udah dikasih gratis aja nggak mampu, itu berarti problem, berarti pemerintah nggak tahu problem sebetulnya. Gimana sih? Ekonominya benerin makanya. Akan mungkin dia harus bekerja untuk memenuhi kehidupan dia hari ini. Untuk itu dibuatkan sekolah rakyat. Kenapa? Karena pemerintah percaya pendidikan adalah satu faktor terpenting untuk memutus mata rantai kemiskinan. Itu yang ditepokin. Nih ya, kalau udah dikasih gratis gak mampu, mau beli sepatu aja gak mampu, berarti apa sebelum itu? Lapangan pekerjaan dulu, biar orang tuanya bisa kerja. Lah kenapa anaknya gak bisa beli sepatu? Karena gak dikasih duit sama orang tuanya. Lah kenapa orang tuanya gak punya duit? Karena gak punya kerjaan. Kerjaannya dulu. Ya, malah itu yang dijalankan oleh pemerintah. Ada lagi koperasi kampung nelayan merah putih. Itu juga untuk meningkatkan kemampuan, kapasitas pelayanan, supply, ya termasuk juga perbaikan, termasuk juga kapal bagi nelayan-nelayan kita yang juga hidupnya sebagian besar belum sejahtera. Nah, kalau misalnya tantangan dari masa lalu, saya setuju. Ini akan jadi PR. Mungkin ini juga masih akan jadi PR buat pemerintahan berikutnya. Bahkan mungkin 20-30 tahun lagi tetap akan jadi PR, tapi mungkin skalanya beda. Gradasinya pasti ada. Tapi kita harus juga fair melihat bahwa sekarang korupsi besar dibongkar oleh Kejaksaan Agung. Jadi kalau sekarang kalau pemerintah tidak berpihak kepada rakyat, yang dikerjakan misalnya pemerintah menyita jutaan hektar perkebunan yang melanggar aturan. Itu pemerintah berhadapan dengan oligarki. Pemerintah sekarang menetapkan bahwa ekspor itu nggak boleh lagi under invoicing, under pricing, harus tercatat betul-betul. Jadi nggak boleh marginnya diambil oleh orang di luar negeri. Itu pemerintah berperang dengan oligarki dan nggak gampang. Dan serangan balik oligarki ini juga. Oon, jangan ngomong kayak gitu. Ya, ini pemerintah berhadapan dengan oligarki dan itu nggak gampang. Kamu itu sudah menunjukkan posisi tawar lemah sekali bagi pemerintah itu. Pemerintah itu absolut, harusnya demikian, dan absolutisme yang dimiliki pemerintah seharusnya dipakai untuk kepentingan masyarakat. Ini menghadapi oligarki saja disebut itu nggak gampang. Oon, kalaupun nggak gampang yang diomongin. Ya mana sih? Lemah berarti sudah. Ini mah. Jadi pengennya kita itu mengapresiasi pemerintah. Terima kasih pemerintah. Under invoicing sudah tidak ada. Itu pas dari awal jangan ada. Makanya kenapa itu sampai terjadi? Si Jokowi itu harus tanggung jawab. Ya, masa lalu itu bukan hanya problemnya saja, tapi orang yang sekiranya menghasilkan problem tersebut. Itu kok nggak diusut? Nggak main-main. Saya kasih contoh. Tukang parkir
on the road di jalan itu, kalau dipasangin meterannya, mereka juga ngamuk itu. Dirusak tuh meteran parkirnya supaya tetap bisa underpricing setoran parkir ya. Nah, apalagi ini kapital besar ketika mereka ekspor batu bara, ekspor sawit, ekspor paduan besi, dibuatkan meterannya, tentu mungkin akan ada perlawanan balik juga. Nah, ini yang sedang dihadapi oleh pemerintah saat ini. Jadi ya itu parkir-parkir yang ada di Indomaret, Alfamart itu, ya jangan dikasih meteran, kasih kerjaan. Gimana sih? Makanya betul kata Pak Isanuddin Nursi, ini pada akhirnya ekonomi hanya bergulir pada oligarki. Politik hanya bergulir pada elit politik. Lah terus sekarang mengatakan bahwa banyak koruptor yang ditangkap itu sebuah prestasi? Bukan prestasi itu mah. Itu maka tidak becusan pemerintah dari awal mempekerjakan pembantu-pembantu pemerintah. Tuh, keras ini pertarungan dari luar ini, keras ini. Jaringan kapital internasional yang ingin menjatuhkan presiden, menjatuhkan pemerintah, mendiskreditkan pemerintah, menumbangkan pemerintah, itu keras perlawanannya sehari ini. Jadi menurut Bang Hasan Nasbi rasanya tidak fair kalau hanya melihat sepotong saja. Ditanggapi lu boleh? Saya nggak bilang nggak fair, justru saya ingin menyajikan sisi sebaliknya. Sisi yang satu lagi supaya kita bisa melihat seluruh sisi secara objektif. Kalau kita bisa melihat 360 derajat, kenapa kita harus dengan sudut pandang 45 derajat kan? Pertanyaan saya, apakah mahasiswa melihat seluruh lini sisi tersebut, Fatimah? Oke, sebentar sebelum ke Fatimah ya. Nggak perlu kita melihat itu. Itu mah urusan internal. Bukan urusan kita. Lah dia itu maju atas dukungan katanya berapa? 58% dukungan. Lah kok takut? Begitu. Ya, kalau ada kerjanya di dalam track yang benar, yang oposisi pun bakal hormat. Ini kan nggak mudah. Lah kok jadi curhat? Kan kamu yang ada pemerintahnya. Kan kamu yang pegang sumber dayanya. Source yang ada di Indonesia itu pemerintah yang megang. Masih curhat sama pemerintah. Pemerintah mau curhat sama siapa? Sama tembok. Ya, tentu kalau ditanya kita melihat seluruhnya atau tidak, tentu kita sebetulnya melihat. Tapi terima kasih tambahan informasinya Bang Hasan Nasbi ya. Meskipun menurut kita setiap orang yang mencalonkan menjadi presiden seharusnya sudah mengekspektasikan bahwa dia harus mengalami itu. Sehingga itu bukan hal yang mengejutkan bagi kita dan bukan hal yang harus kita kasihani sebetulnya. Tapi ya kita dukung gitu untuk Pak Prabowo dan jajaran pemerintahannya untuk melawan oligarki dan sebagainya. Tentu itu kita yang kita harapkan gitu. Tapi ada 3 hal menarik sebetulnya kalau boleh saya tanggapi ya dari Bang Hasan Nasbi. Yang pertama, Bang Hasan Nasbi mengatakan bahwa kita sepertinya tidak perlu ada pikiran yang kurang baik ya terhadap pemerintah gitu. Karena tadi sudah dijelaskan berbagai alasannya yang saya kurang setuju karena menurut saya itu akan membuat kita lupa pada esensi demokrasi gitu. Karena demokrasi salah satu esensinya adalah bahwa negara itu a necessary evil gitu. Sebuah kejahatan yang seolah kita paksakan untuk hadir demi satu keteraturan yang lebih baik gitu. Sehingga pada prinsip demokrasi kita harus selalu mencurigai negara gitu. Sehingga negara juga saya rasa jangan mengadu belas kasih gitu ya. Antara kayak rakyat susah sehingga demonstrasi dan sebagainya. Tapi kasihani juga dong pemerintah karena sudah begini-begini. Jadi mari kita dukung sama-sama. Dukung sama-sama itu adalah dengan kita melakukan peran kita untuk mencurigai negara. Karena memang harus begitu dalam demokrasi gitu ya. Saya rasa Bang Hasan Nasbi dan semuanya juga sudah tahu. Mungkin ini hanya sedikit reminder. Dan di sini tadi Bang Hasan Nasbi juga mengatakan bahwa Pak Prabowo sangat berkomitmen jangan sampai terlibat dengan korupsi dan sebagainya. Maka itu adalah bentuk betapa Presiden Prabowo itu sangat menjaga dari korupsi. Saya ingin mengaitkan ini pada yang Bang Hasan Nasbi bilang selanjutnya, yaitu bahwa pemerintah bekerja berdasarkan fakta bukan rumor gitu ya. Menurut saya ini bisa menjawab hal yang kedua tadi gitu, bahwa faktanya meskipun Presiden Prabowo mengatakan jangan terlibat korupsi dan sebagainya, faktanya korupsi tetap terjadi. Di mana terjadinya? Di program yang paling diperhatikan dan paling ditaruh di etalase depan nih dari pemerintahan Presiden Prabowo gitu. Jadi korupsi ini terjadi bahkan di etalase depan tuh sudah terjadi, bahkan di ketua-ketuanya, bukan di belakang-belakangnya lagi. Artinya bagaimana dong asumsi kita terhadap belakang-belakangnya pada program-program yang mungkin lewat dari perhatian Presiden Prabowo misalnya yang bukan program unggulan, sehingga kita juga mengkritik berdasarkan fakta juga sebetulnya gitu. Baik, sebentar ini sebelum mati videonya ya. Saya mau teruskan ini saja dulu karena ini sangat menarik nih. Betul itu, masih terjadi penjualan titik SPPK masih terjadi. Masih terjadi. Kemarin ada yang dipinta kok ratusan juta. Setelah badan turun itu. Ayo, mau bagaimana? Itu faktanya. Bang Hasan Nasbi, boleh langsung dijawab Bang?
Baik, sebentar ya sebelum dijawab. Ini adalah ulti yang sangat bagus dari Mbak Fatima. Apalagi permasalahan ini tadi, unnecessary evil. Emang nggak butuh kok kita itu manusia ya, bisa ngatur sendiri. Ngapain diatur-atur sama pemerintah kan begitu? Sebetulnya nggak butuh. Cuman for the better good, kita memerlukan itu. Tapi ada harga yang harus dibayar oleh pemerintah apa? Harus selalu siap untuk dicurigai. Begitu. Nah, bagaimana jawaban Hasan Nasbi? Kita terusin nggak ya? Nggak usah lah, bakal lama lagi. Silahkan teruskan. Tonton saja langsung di channel terkait ya. Ini mah buzzer pemerintah ya. Kena ulti sama cewek. Masih muda lagi. Malu-maluin. Itulah ya. Kalau udah jadi pemerintah, udah kena duit, susah kita ngomongnya. Demikian, mudah-mudahan Termul segera habis dari muka bumi ini. Dan untuk Anda yang bukan Termul, wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.